Halo guys, balik lagi di channel saya Depok Cupu. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan buat kalian yang saat ini mengklik video ini, pastinya kalian sedang searching ya, atau kalian sedang mencari bagaimana cara menginstal Docker ya tentunya. Dan video ini adalah jawaban kebutuhan kalian yang tadi, karena di video ini juga saya akan rangkum dari sekian kompleks yang tadi menjadi beberapa menit ke depan. Lalu apa aja sih yang kalian butuhkan? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dengan pembahasan apa itu perbedaan virtual machine dengan kontainer ya. Lalu apa itu virtual machine? Virtual machine adalah versi perangkat lunak digital dari komputer yang memungkinkan Anda untuk menjalankan sistem operasi di dalam satu buah infrastruktur ya. Katakanlah infrastruktur ini adalah bare metal atau komputer fisik atau PC ya, yang dimana kalian akan membuat OS di dalamnya ini. Kalian bisa lihat ya, di sini ada banyak OS ya. Kalian bisa buat sebagaimanapun banyaknya di dalam itu, tergantung jumlah hardware atau infrastruktur kalian. Jika infrastrukturnya kalian itu besar ya, seperti halnya misalkan kalian memiliki jumlah core 100 core dengan jumlah 120 RAM. Nah, kalian tinggal bagi-bagi aja tuh berapa banyak virtual machine yang akan kalian peroleh. Tentunya di dalam satu komputer fisik ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ranahnya kontainer ya. Kontainer ini kita membahas secara global karena memang tidak hanya Docker, kalian akan menemukan di luar sana seperti halnya Podman, Kubernetes ya. Nantinya kalian akan temukan itu. Tapi umumnya mereka akan sama karena mereka semua jenis software ya. Software itu berjalan di dalam pastinya infrastruktur dulu dong ya. Kita install sistem operasi di atas infrastruktur ya. Kemudian langsung container engine ya, dan container engine ini akan memanage setiap kontainer-kontainer yang akan kalian buat ya. Lanjut ke bagian sesi ini ya, perbedaan antara Docker container dengan virtual machine. Pertama adalah easy way dan effortless. Ya, pasti easy way, gampang dan effortless. Karena kalian cuma menggunakan satu buah komen untuk memanggilnya ya. Karena memang sudah berbentuk image atau kontainer ya, jadi sudah dikotak-kotakan. Nanti kalian akan temukan, misalkan kalian ingin menginstal NIST atau Nginx, sudah ada satu buah image-nya dan library di dalamnya. Atau mau memanggil atau menginstal Apache ya, di dalam satu kontainer tersebut, satu image tersebut sudah ada library-nya ya. Jadi tinggal panggil, easy way dan effortless. Effortnya kecil. Kalau bagian VM, kalian akan menemukan kompleksitas yang paling tinggi karena kalian harus menghafal komennya. Ya, misalkan di Ubuntu ya, sudo apt minget install nginx atau NIST, sudo apt minget install apache 2. Nah, itu kalian harus menghafal. Lalu kedua adalah portable dan clean remove. Contohnya seperti ini. Misalkan aplikasi kalian crash atau terjadi sesuatu, ya gampang aja karena berbentuknya kontainer kan, tinggal buang kontainernya lalu panggil lagi, dan tidak membekas apapun karena benar-benar bersih. Tidak hanya si aplikasinya remove, bahkan registrinya pun remove, seperti kalian menginstal ulang sistem operasi itu gitu. Lalu ketiga, consistent environment. Kalian hanya membutuhkan satu buah komen untuk menjalankannya kok. Berbeda dengan VM, jelas ini tidak ada konsisten. Misalkan kalian menginstal satu buah aplikasi ya, kalian ketemu dengan OS Ubuntu, sudo apt minget install nama aplikasi. Ketemu dengan Red Hat, yum install atau dnf install. Coba bayangin berapa komen yang kalian harus hafal. Sedangkan dengan menggunakan Docker, kalian hanya menggunakan satu komen, yaitu docker run. Easy rollback, ya kalau ada apa-apa tinggal buang aja kontainernya lalu panggil lagi kok, gampang kan? Nah, sedangkan yang VM, hard rollback and something make a crash, sudah pasti ya. Uninstall, install, uninstall, dan install itu akan membuat crashnya sistem, itu pasti ada.
Oke, tidak crashnya sistem, pasti crash di aplikasinya atau karena nyangkut di registrinya. Ringan dan cepat ya sudah pasti, karena dari awal kita sudah bahas perbedaan antara virtual machine dengan container ya. Virtual machine memecah si komputer fisik itu sendiri. Kemudian kalau container dia diinstal di dalam level OS. Dan kalian coba bisa bayangin, satu buah aplikasi yang dieksekusi dalam satu virtual machine yang sudah di-isolate dengan jumlah core yang sudah di-scale. Sedangkan container tidak perlu, karena misalkan kalian menginstal di satu buah laptop dengan jumlah RAM 8GB dengan 8 core, maka kontainer akan lebih performanya akan lebih baik ya, karena dia berjalan di dalam satu level OS karena dia software. Coba bayangin, dari situ aja kalian sudah mendapatkan logikanya ya, karena keduanya memang udah berbeda jauh. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaannya ya yang di atas tadi. Jika berbeda OS, maka juga berbeda bahasa untuk menginstal aplikasinya. Jika Ubuntu sudah apt min-get install name package. Jika menggunakan Alpine ya, apk add package name. Red Hat ya DNF atau YAM ya, Red Hat, kemudian Mandriva, Fedora, lalu CentOS ya, itu pasti menggunakan DNF atau YAM. Nah, sedangkan Docker, kalian hanya membutuhkan satu buah komen, yaitu Dockeran, atau nanti menggunakan Docker Compose yang isinya nanti Docker Compose itu adalah Dockeran juga. Bayangin, cuman menggunakan satu buah komen. Jika kalian menggunakan Dockeran, lalu komen perintahnya apa? Sedangkan Docker Compose yaitu tinggal Docker Compose up. Sudah, cuman seperti itu aja, simple. Oke, lanjut. Sekarang hal yang paling penting ya untuk mempelajari Docker ini adalah ada 4. Yang kalian harus perhatikan adalah image, container, volume, dan network. Keempat ini kalian harus ingat ya, karena memang terus dipakai ya. Misalkan image itu nantinya kalian bisa temukan di bagian ini ya, https docker hub. Kalian bisa cek sendiri. Nanti ada kolom search, atau kita buktikan aja langsung ya. Di sini sudah saya siapkan satu buah server ya, Ubuntu 2404, dan satu buah kolom terminal di sebelah kirinya. Gunanya terminal ini adalah untuk meremote si server ini ya, dengan alamat IP 192.168.72.116. Langsung saja SSH, nama user, lalu IP. Ya, di sini kalian bisa lihat ini kelihatan baru pertama kali saya remote ya. Oke, sudah. Ini kita sudah masuk. Ini langsung aja komen pertama pasti update ya dan upgrade. Di sini saya besarin ya biar kelihatan ya. Ini saya minimas aja. Nah, ini seperti ini biar kelihatan lebih enak. Nah, ini sudo apt min-get update sudo lalu password. Oke, videonya di skip ya karena memang lumayan banyak upgrade dan upgrade-nya. Oke, untuk langkah awal installnya adalah software dependensinya ya, seperti apt transport, apt min-get install, apt transport, http grow, lalu gpk key-nya, lalu update lagi. Lalu install.
mungkin nanti ada yang tanya bagaimana cara nginstalnya. Ini nanti saya mungkin akan masukkan ke kolom deskripsi ya. Dan ini sepertinya sudah selesai. Lalu kalau sudah selesai kita cek apakah sudah, ini harus di user mode. Sudah user mode win. Oke. Ke Docker Julia. Dia harus dimasukkan ke dalam grup ya Docker ya, si usernya ini, kemudian exit, kemudian SSL lagi. Nah, untuk saat ini kita tambahkan dengan yang tadi ya, yaitu Docker Compose. Docker Compose memang tidak satu kesatuan, dia terpisah. Jadi harus diinstal sebagai extension ya. Sini langsung aja. Kalau saya lebih baik manual. Docker Compose GitHub. Saya langsung download dari source-nya. Masuk ke dalam sini, lalu bagian release ya. Yang besar ya kali ini, saya besarin dulu. Oke. Nah, ini langsung aja ke bagian release. Ini udah pasti langsung Docker Compose-nya itu up to date ya. Lalu kalian search atau cari untuk platform kalian ya. Di sini banyak. Cuman kalian cari sesuai dengan platform kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat Arch, ada yang ARV, ARM ya. Untuk mobile juga ada. Nah, karena di sini berbasisnya desktop, maka cari x86, x64 ini ya. Ini saya tidak langsung download, saya copy linknya saja karena nanti dipaste ke dalam sini ya. Sini langsung aja menggunakan command wget lalu paste. Dia akan mendownload si Docker Compose tadi ya. Kita bisa lihat di sini ada satu buah file Docker Compose yang tadi ya. Ini langsung aja kita move mv nama file, lalu ke, saya lupa di mana, langsung ke usr local bin ya. Lalu saya langsung rename menjadi namanya Docker Compose. Oke, langsung lalu kasih mereka permission, lalu kasih akses permission untuk file tadi ya. Local bin Docker Compose. Nah, sekarang kan sudah terinstall, lalu masuk ke dalam file system ya, ke dalam USR tadi. Kalian bisa lakukan komen untuk mengecek versionnya seperti tadi. Sudah benar belum terinstallnya. Docker Compose version. Dan kalian akan lihat di sini ada versi Docker Compose-nya ya, versionnya. Setelah kita install Docker Compose, maka langkah selanjutnya adalah kita install Nginx-nya di dalam kontainernya ya. Nah, untuk perintahnya adalah docker run sesuai ini ya, yang di atas ini ya. Ini. Docker run. Lalu minde. Minde ini untuk berjalan background ya. Jadi saat Docker menginstal, dia akan running di background. Lalu min p misalkan 8092 80 seperti ini ya. Name oke. Image saja lah, latest. Nah, seperti ini ya. Ini langsung saya enter ya. Nah, kemudian saat kalian tekan enter, si Docker ini akan mencari image si Nginx-nya itu. Kalau dia tidak ada di lokal, maka dia akan mencari di Docker Hub yang tadi ya, secara otomatis. Dan kemudian ini sudah terinstall ya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, saya jelaskan di awal, komennya itu nggak jauh berbeda. Dan kalian concern keempat ini tadi. Karena dari keempat ini akan dikombinasikan dengan komen Docker. Misalkan, Docker image, Docker container, Docker volume, Docker network ya pastinya. Oke, kita coba. Pertama, Docker image, Docker image. Nah, untuk melihatnya kalian menggunakan command ls. Nah, ini image yang tadi ya, latest ya. Seperti ini.
Kemudian misalkan docker container ls. Ini bisa kalian menggunakan ls, bisa menggunakan ps ya, ps, atau saya biasanya menggunakan ps-a. Oke, untuk komen selanjutnya adalah docker volume ya. Nah, ini karena tadi tidak dimasukkan ya untuk volumenya, jadi dia tidak muncul volumenya ya. Oke, ini sudah saya bersihkan ya. Kita coba ulangi lagi komen tadi, docker run min d min p 80 berapa tadi, 8092 ya, 80 lalu min name ya, name index, lalu index .2 latest. Di sini saya tambahkan min p ya, lalu saya misalkan nginx html volume ya kan, usr share nginx html. Oke, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini, lalu kita run, kemudian kita docker ps sudah tercreate. Oke, docker volume ls. Volume ini seperti halnya network file sharing atau seperti halnya kalian pakai flash disk ya, kalian colok lalu mounting point ke dalam PC kalian. Seperti halnya tersebut, tapi volume ini by default kalau kalian menggunakan command seperti ini, maka secara default akan men-share usr share nginx html ini atau pad ini ya, pad di dalam kontainernya ke dalam varlib docker volume ya. Kita coba cek di sini, karena harus karena varlib itu setahu saya pakai itu deh, harus pakai sudo ya. Coba kita varlib ya, di sini pasti ada docker cd docker. Oh nih kan denied ya, karena dia kepemilikan docker itu root ya, jadi saya harus menggunakan perintah sudo su, masukkan password. Oke, lalu docker, lalu di dalamnya ada di sini ya, lalu kita masuk ke dalam volume. Nah, ini nginx html di sini ya, kita lihat ada filenya tidak. Nah, ini ada underscore data. Nah, ini ada index htm ya. Nah, sekarang kita coba ya, tadi kan portnya 8092 ya. Nah, ingat di sini karena menggunakan VM saya ya, yaitu ini ya. Jadi harus menggunakan IP-nya. Kecuali kalau kalian menggunakan langsung ke laptop kalian, karena ini saya menggunakan VM yang beralamat IP 72.116, maka di web browsernya saya akan akses menggunakan IP ya, 192.168.72.100 berapa tadi IP-nya, sorry, 116.8092. Nah, ini ya, welcome. Kalau saya kita untuk make sure, coba kita matiin ya. Ini saya exit dulu, docker container stop my nginx ya. Nah, jika saya matikan lalu saya refresh, nah ini unable to connect ya, karena si kontainernya saya matikan tadi. Coba saya up lagi, start. Ini udah langsung pasti bisa diakses ya. Nah, coba kita masuk ke yang tadi ya, lalu sudo su, lalu masih di varlib ya, docker cd volume, masuk di sini nginx cd data. Nah, coba kita lihat di sini cut index.html. Oh,
kita ganti tulisan welcome to Nginx ya, Vim misalkan adanya V ya, atau V index.html kita ganti menjadi welcome to Nginx ini untuk make sure ya kalau ini kontainer yang saya lagi setting. Welcome to bla 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 misalnya. Oke, kalau sudah ini saya tinggal docker ps-a ini sih docker container nggak bisa, harus ini kayaknya, docker container restart ini ya. Nah ini tinggal restart aja, welcome to bla 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 ya tuh. Harusnya ini ya, welcome to Nginx. Coba kita ganti lagi, sudo su. Nah kita ambil ini lagi ya, aduh kok ya, sorry docker volume underscore data volume. Nah di sini ya, nah welcome to bla bla. Nah ini harusnya ya, welcome to bla 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 bla. Nah, exit. Aduh sorry, nah gini ya. Nah welcome to bla bla bla. Komen selanjutnya adalah docker network. Nah sebenarnya ini jarang sih. Docker network ini secara by default akan seperti ini ya. Network ini akan terbridge otomatis, namun bukan di bridge dari NIC kalian. Misalkan yang tadi ya, IP-nya 192.168. Nah, bukan IP itu ya, tapi IP localhost kalian yang 172 itu. Nah, sekarang kita coba yuk menggunakan Docker Compose. Tadi kan langsung pakai Docker Run ya. Nah, ini pertama kita remove dulu. Stop Nginx. rm Nginx. Oke, di sini langsung ya, kan tadi sudah diinstal ya Docker Compose -v ya. Nah, di sini sudah terinstall. Saya akan membuat satu buah folder berupa misalkan ini ya, test. Jadi Nginx test, lalu saya buat satu buah folder namanya HTML mkdir HTML. Oke, di sini ya HTML. Lalu HTML tadi. Lalu saya punya satu buah template di sini seperti ini. Lalu saya buat namanya vim-index.html. Ini saya paste aja langsung seperti ini. Oke. Kemudian saya keluar satu di sini. Kita buat file Docker Compose-nya. Isinya seperti ini. Service. Dia indentasinya 2 ya. Bisa kalian menggunakan spasi 2 ya, atau tab. Katakanlah namanya Nginx, lalu image-nya yang tadi isinya image seperti ini latest ya, latest, lalu container name tadi namanya my Nginx, lalu port ya, port isi seperti ini 809280, lalu volume ya, volume. Nah ini yang tadi ya, pet tadi ya, cd HTML pet ini ya, kita mounting ini saya copy tim Docker Compose, dan ini seperti ini. Lalu mounting padnya ke yang tadi USR share Nginx HTML ya.
cukup kali ya. Network. Nah ini networknya kita kasih nama, yaitu misalkan means network. Nah kemudian di bawahnya kita define network as, lalu namanya tadi means network. Seperti ini. Nah ini sudah keinstall ya. Oke, kita coba lagi di web browsernya 8092. Ini tinggal restart ya. Nah seperti ini ya. Tadi karena di theme-nya sini ya, HTML index ya. Nah saya buat kayak gini agak lebih ya sebenarnya informatif sih atau enggaknya ya tergantung ya. Karena ini kan cuma tes ya. Nah ini saya ganti seperti ini. Jadi tugas si volume ini nantinya akan yang saya dijelaskan tadi ya, dia bisa langsung edit berupa kayak network file sharing. Kemudian tadi kan saya mau ngetes berupa network ya, LS ya. Nah ini networknya langsung seperti ini ya. Nah ini network ini akan yang 172 itu nantinya akan di-define di dalam satu buah ini ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk masalah network, karena nanti network ini dikhususkan hanya untuk kontainer si Nginx ini. Nah jadi nanti jika kalian meng-create satu buah kontainer lagi dengan menggunakan Docker Compose, kalian wajib mendefine ini nama networknya ke dalam Docker Compose kalian ya. Misalkan nanti kalian ini mau membuat satu buah kontainer lagi, yang satu database, yang satu web service kalian wajib mendefine di dalam sini ya. Seperti ini nantinya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di next video bagaimana cara menginstalnya. Nah harus seperti ini ya, karena agar satu kontainer dengan kontainer lainnya bisa saling terhubung. Nah bukan kalian harus masukin IP ya lalu kalian subnetting satu-satu, enggak. Jadi Docker Network ini mempunyai engine khusus lah nantinya, dan itu akan auto generate dari si Docker itu sendiri. Oke, mungkin itu aja video tutorial singkat kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk komen ya. Dengan komen kalian mungkin ingin dibuatkan server yang lain seperti halnya Apache, atau membangun server cloud dengan Nextcloud, atau GitLab sekalipun itu bisa ya. Karena Docker itu punya prinsip build once and deploy anywhere. Jadi setelah kalian punya Docker Compose.yml yang tadi ya, kalian tinggal pindahkan saja ke server atau komputer yang kalian inginkan tempat lain. Lalu dengan menjalankan Docker Compose apinde yang tadi ya, kalian sudah bisa mendapatkan persis sama konfigurasi yang sudah kalian pernah dijalankan di server sebelumnya. Tujuannya adalah menciptakan consistent environment dari setiap server-server atau host yang kalian install ya. Tanpa harus ribet mencari lagi, saya pernah taruh di mana. Bahkan dengan tim kalian sekalipun, kalian tinggal share Docker Compose filenya yang tadi ke teman kalian dan deploy di server yang lain. Dan pasti sama dan tidak ada bedanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, karena dengan kalian berkontribusi dengan channel ini, maka akan menambahkan semangat dan motivasi saya untuk membuat video tutorial lainnya. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini. See you on the next video.